Halo semuanya, perkenalkan nama saya Destin Olivia dengan NIM 2406111030. Pada video ini saya akan menjelaskan apa itu pengertian metode Caldwell, prinsipnya, tahap, cara kerja, rumus perhitungan, dan kesimpulan. Saksikan video saya. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan apa itu metode Caldwell. Metode Caldwell ditemukan oleh Johann Caldwell pada tahun 1883. Prinsip dasar dari metode ini adalah mengukur jumlah nitrogen total dalam suatu bahan organik. Nitrogen tersebut kemudian dikonversikan menjadi kandungan protein. Metode ini banyak digunakan untuk mengukur kadar protein dalam makanan, pakan ternak, pupuk, dan bahan organik lainnya. Yang kedua, prinsip metode Caldwell. Prinsip kerja metode Caldwell adalah mengubah nitrogen organik dalam sampel menjadi ion amonium melalui pemanasan dengan asam sulfat dan katalis. Ion amonium ini lalu diubah menjadi gas amonia dengan menambahkan basa kuat dan gas amonia ditangkap dalam larutan asam. Jumlah nitrogen dihitung berdasarkan jumlah amonia yang terbentuk yang ditentukan lewat titrasi. Selanjutnya, metode Caldwell dibagi menjadi 3 tahap. Mengapa dibagi menjadi 3 tahap? Karena tahapan-tahapan ini penting untuk mengubah nitrogen dalam bahan organik menjadi bentuk yang bisa diukur. Fungsi dari tahapan-tahapan ini adalah yang untuk destruksi, nitrogen organik diubah menjadi ion amonium. Pada distilasi, mengubah ion amonium menjadi gas amonia, dan pada titrasi digunakan untuk menentukan jumlah nitrogen melalui reaksi asam basa. Pada tahap destruksi, sampel ditambahkan asam sulfat pekat dan katalis seperti tembaga atau selenium. Kemudian dipanaskan hingga larutan menjadi jernih. Proses ini mengubah nitrogen organik menjadi ion amonium. Warna jernih menandakan semua bahan organik telah terurai. Pada tahap distilasi, larutan hasil destruksi ditambahkan natrium hidroksida untuk membuat suasana basah. Ini mengubah ion amonium menjadi gas amonia. Gas ini dialirkan ke dalam larutan penangkap yang mengandung asam borat, di mana amonia akan bereaksi dan ditangkap. Pada tahap titrasi, hasil distilasi dititrasi dengan larutan HCl standar. Titik akhir ditunjukkan oleh perubahan warna indikator campuran. Volume HCl yang digunakan dihitung menentukan kandungan nitrogen. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara kerja pada masing-masing tahap. Tahap pertama adalah tahap destruksi. Tujuannya menguraikan bahan pangan untuk mengubah nitrogen organik menjadi ion amonium atau NH4+. Prosesnya, sampel bahan pangan, misalnya serealia atau kacang-kacangan, dimasukkan ke dalam labu Caldwell. Selanjutnya ditambahkan asam sulfat pekat atau H2SO4 dan katalis yang biasanya campuran berupa COSO4 dan K2SO4 atau selenium. Selanjutnya pemanasan dilakukan hingga larutan menjadi jernih atau seluruh materi organik sudah terurai. Nitrogen dari bahan organik diubah menjadi ion NH4+ dalam bentuk NH4HSO4. Selanjutnya adalah tahap distilasi. Tujuannya mengubah ion NH4+ menjadi gas amonia NH3 dan menangkapnya. Prosesnya, larutan hasil destruksi ditambahkan larutan basa kuat, biasanya berupa NaOH, untuk mengubah ion NH4+ menjadi gas NH3. NH3 menguap dan dialirkan melalui sistem distilasi ke dalam larutan penampung, biasanya larutan asam borat atau HCl. NH3 larut dalam larutan penangkap dan membentuk senyawa amonium baru. Yang terakhir adalah tahap titrasi. Tujuannya menentukan jumlah nitrogen berdasarkan banyaknya NH3 yang ditangkap. Prosesnya, larutan penangkap NH3 dititrasi menggunakan larutan standar asam kuat, misalnya HCl atau H2SO4. Selanjutnya, indikator seperti metil merah atau bromokersol hijau digunakan untuk menentukan titik akhir titrasi. Jumlah asam yang bereaksi dengan NH3 sebanding dengan jumlah nitrogen dalam sampel. Selanjutnya, rumus perhitungan. Setelah mendapat
membandingkan volume asam yang digunakan dalam titrasi, kadar nitrogen dihitung kemudian dikalikan dengan faktor konversi, biasanya 6,25 untuk pangan, untuk mendapatkan kadar protein. Rumusnya adalah kadar protein dalam persen sama dengan volume HCl dikali normalitas HCl dikali 14,007 dikali 6,25 dibagi berat sampel dalam miligram. Sekian penjelasan metode Kjeldahl dari saya. Kesimpulannya, metode Kjeldahl merupakan metode standar yang digunakan untuk mengukur kadar protein dalam bahan pangan dengan cara menentukan kandungan nitrogen total. Prosedurnya melibatkan 3 tahap utama, yaitu destruksi, distilasi, dan titrasi, yang secara berurutan mengubah nitrogen organik menjadi ion amonium, menguapkan menjadi amonia, dan mengukurnya melalui titrasi. Metode ini dikenal luas karena keakuratannya dan masih menjadi acuan dalam analisis laboratorium pangan hingga saat ini. Sekian video dari saya. Jika ada salah saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa.